Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, saya dikirimi sebuah surat dari sekolah di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Banyumas, dari Madrasah Aliyah Negeri 1 MAN 1. Yang ngirim saya bukan MAN satunya, tapi pengasuh pondok pesantren, salah satu pengasuh pondok pesantren yang menerima surat dari MAN itu memberitahukan kepada saya. Surat tentang apa? Ya, ini surat tentang permohonan izin santri yang ada di pondok-pondok tersebut yang sekolah di MAN 1 untuk mengikuti acaranya bersolawat yang akan dihadiri oleh seorang habib gitu. Oke, lebih lengkapnya saya bacakan saja ini. Surat tertanggal 25 September 2024 kepada yang terhormat: 1. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Purwokerto. 2. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Jamil Purwokerto. 3. Pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh. 4. Pengasuh Pondok Pesantren Soleh Solehat Tambak Sari. 5. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Wasi Purwokerto Wetan. 6. Pengasuh Pondok Pesantren At-Tahiriyah Purwokerto. 7. Pengasuh Pondok Pesantren Ainul Yakin Purwokerto. Dan 8. Ketua Yayasan Darul Hadonah Purwokerto di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat kami permohonan izin bagi peserta didik MAN 1 Banyumas yang menjadi santri pada pondok pesantren yang dipimpin Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah untuk mengikuti kegiatan MAN 1 Banyumas bersolawat dalam rangka HUT MAN 1 Banyumas ke-62 dan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah yang akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Hari tanggal Sabtu 5 Oktober 2024, waktu pukul 16.30 sampai dengan 23.00 WIB. Tempat MAN 1 Banyumas. Pengisi acara Habib Muhammad Syafiq (Purwokerto). Ketentuan: 1. Membawa alat ibadah, mukena, sarung, sajadah untuk sholat berjamaah maghrib dan isya, serta membawa kitab Al-Barzanji. 2. Pakaian atas putih, bawah gelap, perempuan berkerudung putih. 3. Bagi yang akan menginap disediakan ruang transit khusus. 4. Bagi yang membawa kendaraan parkir di luar madrasah disiapkan tempat khusus dan aman. 7. Membawa bekal makan. Demikian permohonan izin disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. Tertanda tangan Kepala Sekolah Jahroni MAN 1. Nah, apa perlunya saya menanggapi tentang surat ini? Yang pertama bahwa tidak ada yang salah dari surat itu. Kegiatannya juga kegiatan bagus, bersolawat dalam rangka Maulid Nabi gitu ya. Hanya mungkin yang perlu saya kritisi adalah mengundang Habibnya itu di dalam tajuk bersolawat itu ya, khususnya kepada MAN 1 Banyumas. Mengapa ini perlu saya peringatkan atau perlu saya sampaikan? Karena kita semua tahu bahwa polemik habaib sedang menjadi polemik nasional hari ini, sampai tokoh-tokoh besar pun turun menanggapi. Ada Pak Mahfud MD, ada Bang Haji Roma Irama, ada tokoh-tokoh ulama-ulama lain yang hari ini semuanya mengkritisi tentang polemik habib. MAN 1 adalah bagian sekolah yang dibiayai negara, nama juga Madrasah Aliyah Negeri, bagian dari institusi negara. Menurut saya perlu juga untuk ikut memikirkan, ikut tahu tentang polemik tersebut. Baiklah, kalau misalkan bahwa mereka tidak mau ikut campur urusan nasabnya Habib,
Tetapi setidaknya bahwa persoalan habaib yang hari ini sedang mencuat di tanah air bukan hanya persoalan nasab, tapi banyak persoalan lain yang notabene tidak lain adalah persoalan bangsa dan negara. Karena MAN 1 adalah sekolahan milik negara, maka menurut saya juga wajib hukumnya untuk ikut memikirkan hal tersebut. Persoalan bangsa dan negara apa terkait dengan para habaib ini, semuanya kalau yang mengikuti media sosial pasti tahu adanya fenomena disimbangkannya tokoh-tokoh bangsa oleh mereka. Di bawah tokoh Nusantara, katanya Pangeran Diponegoro itu kan orang Nusantara, pangeran, turunan bangsawan, tiba-tiba menjadi bin Habib bin Pahlawi. Imam Bonjol katanya juga Habib. Di Banyumas ini, karena ini konteksnya Banyumas ya, turunannya Pangeran Diponegoro menjadi bin Yahya, yakni Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya, padahal itu salah. Kemudian Habib ada yang mengatakan bahwa Jawa ini, Nusantara ini adalah milik Tarim, Indonesia milik Tarim. Ini kan kurang ajar. Ini adalah pembelokan sejarah yang sangat berbahaya bagi bangsa dan negara. Ada banyak makom tokoh pejuang bangsa yang dibin-yahyakan, distempeli sebagai orang Yaman. Ini kan tidak bisa dibenarkan, dan ini yang seharusnya menjadi konsen perhatian lembaga-lembaga milik negara termasuk sekolah. Mengapa mungkin mereka bertanya, kan ini Habib yang saya undang kan tidak ikut dalam kasus tersebut, Habib baik, tidak ikut membelokkan sejarah. Iya, tapi sekarang mari kita telisik, mari kita perhatikan, adakah Habib yang kemudian mengkoreksi, mengingatkan kepada oknum Habib yang lain yang kita tengarai memalsukan sejarah, memotong sejarah. Jangankan itu, Habib yang terang-terangan ingin menganulir bangsa dan negara, ingin merubah sistem NKRI ini menjadi NKRI bersyariah, ingin mendirikan khilafah Islamiyah yang ormasnya sudah dibubarkan, dilarang oleh negara. Adakah Habib yang lain yang katanya baik-baik itu ikut mengkoreksi, ikut mengkritisi? Gak ada. Artinya apa? Artinya bahwa mereka satu kesatuan, yang satu melindungi yang lain. Maka dari itu ketika sekarang banyak pengurus NU di tingkat kabupaten, pengurus cabang di berbagai tempat, di Solo Raya termasuk, di Garut dan lain sebagainya, membuat surat keputusan menginstruksi jangan lagi undang Habib pada setiap acara-acara NU, itu masuk akal. Dalam rangka menghentikan doktrin-doktrin kurafat yang sering mereka keluarkan, dalam rangka mencegah penyimpangan-penyimpangan sejarah yang sangat mungkin mereka lakukan. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan kita yang mencegah gerakan mereka, siapa lagi? Karena mereka tidak mungkin diharapkan. Habib yang paling halus sekalipun, yang katanya pemimpin sufi dunia yang sangat dihormati oleh warga NU, oleh pengurus NU, pernahkah memperingatkan kepada Habib yang lain yang ingin mendirikan NKRI bersyariah itu, yang menyimpangkan sejarah itu, yang mengatakan katanya Indonesia milik Tarim, pernahkah diperingatkan oleh dia? Tidak pernah. Boro-boro memperingatkan, bahkan ia menjadi salah satu orang yang dicurigai, orang yang terlibat dalam kasus-kasus pemalsuan sejarah, pemalsuan makam. Sampai hari ini belum ditabayuni, belum dijelaskan, termasuk yang di Banyumas ini. Di Banyumas Mbah Malik bin Mbah Ilyas bin Ali Dipowongso yang benar, kenapa menjadi bin Yahya? Dan itu tertuang dalam buku aurat beliau ini. Buku aurat, buku sakral, buku aurat Toriko. Sampai hari ini belum dijelaskan. Sudah setahun keluarga besar Mbah Ilyas Sokaraja menunggu tabayun itu. Belum kunjung ada tabayun yang jelas dari Pekalongan sampai hari ini. Nah, untuk itulah mari saya mengajak bersama-sama kepada institusi-institusi negara ini, termasuk sekolah-sekolah, termasuk mohon maaf TNI Polri yang masih sering mengundang para habaib. Coba deh, ini dipikirkan bersama. Mengapa ada banyak sejarah di negara ini, ada banyak tokoh bangsa di negara ini yang kemudian dibin-yahyakan, diklaim sebagai orang Yaman, keturunan orang Yaman. Sejarah NU nih bagi kiai NU mengapa menjadi
katanya didirikan atas restu orang Yaman. Monggo dipikirkan bareng-bareng. Untuk itu, ketika hari ini kita masih mengelulukan mereka, mengundang mereka pada setiap event acara kita, baik itu pengajian sholawat, sama saja artinya sedang ikut memupuk, menumbuh suburkan, mengembangkan, mendukung gerakan-gerakan mereka itu, termasuk di dalam memalsukan, memotong sejarah itu. Dan ketika kita sekarang ikut bersama-sama mengkritisi, tidak usah lagi mengundang Habib, sama saja kita sedang membela bangsa dan negara kita agar tidak dikangkangi, tidak diobrak-abrik, tidak dirusak oleh keturunan imigran dari Yaman ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.